Di tengah hiruk-pikuk masyarakat kota Solo, beberapa pegiat pendidikan di kota Solo pada tahun 1999 menggagas sebuah lembaga pendidikan formal setingkat sekolah dasar. Tepatnya pada tanggal 18 Juli 1999, berdirilah Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Nur Hidayah Surakarta di bawah pengelolaan Yayasan Nur Hidayah Surakarta. SDIT Nur Hidayah dirancang sebagai sekolah unggulan yang mempelopori penerapan pendidikan dasar terpadu yang berorientasi pada masa depan guna mewujudkan generasi berkarakter Islami. Untuk wilayah Jawa Tengah, SDIT Nur Hidayah menjadi model pendidikan Islam terpadu yang pertama dan menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah yang lain. Konsep full day school yang diterapkan di SDIT Nur Hidayah memberikan keleluasaan pengembangan kurikulum untuk memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu jalinan kurikulum. Pelajaran umum dibingkai dengan pijakan, pedoman, dan panduan Islam. Sementara itu, pelajaran agama diperkaya dengan pendekatan konteks kekinian dan kemaslahatan. Para siswa masuk sekolah pukul 7 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat bagi siswa-siswi kelas 1 dan 2. Mulai pukul 7 hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Barat bagi siswa-siswi kelas 3 hingga kelas 6. Didampingi oleh wali kelas dan pendamping, para siswa di kelas masing-masing mengikuti kegiatan mentoring pagi. Kegiatan ini meliputi berdoa bersama, program hafalan One Day One Ayat, hafalan hadis doa, dan tausiah pagi. Adapun khusus untuk kelas 5 dan 6, selain mentoring pagi, juga ada mentoring halakoh yang dilakukan dalam kelompok kecil 10 hingga 12 siswa dengan satu pementor. Materi pengokoh akidah, pelembut akhlak, penguat jasadiah ini dikemas dengan familiar dan ramah anak. Variasi kegiatan dengan diskusi, lotes party, futsal bersama, tukar kado, tahajud call, anjang sana, menjadikan kegiatan mentoring halakoh ini disukai para siswa. Kegiatan ini dilakukan pada Rabu dan Kamis untuk kelas 5, serta hari Sabtu untuk kelas 6. Ini merupakan salah satu bagian dari program pembinaan tunas bangsa. Program mentoring merupakan program unggulan untuk mewujudkan SDIT Nur Hidayah Surakarta sebagai sekolah yang berkarakter dan ramah anak. Diharapkan dari program ini akan muncul atau akan terlahir generasi-generasi yang unggul, baik unggul dari sisi akhlaknya, unggul dari sisi akidahnya, fikriyahnya, jasadiahnya, maupun unggul dari sisi prestasinya. Tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, para siswa mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai jadwal. Ada 15 mata pelajaran intrakurikuler yang diajarkan, yakni Tahsin dan Tahfidz Al-Quran, Hot, Pendidikan Agama Islam, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Sosial, Olahraga Kesehatan, Keterampilan belajar, Bahasa Jawa, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Komputer, dan Seni Budaya Keterampilan sesuai jadwal tersusun. Pembelajaran tahsin dan tahfizul Quran yang menggunakan metode UMI mendapatkan porsi tatap muka lebih, dengan harapan target tahsinul Quran dan tahfizul Quran para siswa di akhir sekolah dapat tercapai.
Dengan satu guru mengampu 10 hingga 12 siswa, menjadikan kegiatan pembelajaran Al-Quran diharapkan berjalan lebih efektif. Pembelajaran tidak hanya di kelas, tetapi juga di luar kelas. Nah, bagi siswa yang telah mencapai tahapan tertentu, akan mengikuti kegiatan munakosah. Pembelajaran di kelas 1 dan 2 menggunakan pembelajaran tematik. Para siswa belajar PKN, matematika, bahasa Indonesia, IPA, agama, dan lainnya dalam jaringan sebuah tema. Harapannya, kebermaknaan dan keterpaduan antar materi pembelajaran dapat tercapai maksimal. Untuk memberikan pengalaman belajar luar kelas atau outing class kepada siswa kelas 1 dan 2, diadakan opening maupun closing tematik. Seperti halnya mengenal transportasi udara di Bandara Adi Sumarmo, mengenal makanan dengan membuat burger di CFA Coffee and Steak, mengenal transaksi dengan belanja ke toko buku Gramedia, mengenal kebersihan dengan membuat maket sekolah bersih dan jelajah sekolah, serta kegiatan outbound membangun keceriaan dan ketangkasan di arena outbound. Adapun untuk kelas 3 hingga 6, diadakan praktik belajar lapangan di semester pertama. Seperti halnya, kegiatan membatik di Gunawan Setiawan Batik, belajar tata kelola pemerintahan di balai kota maupun balai kelurahan, studi sejarah dengan kunjungan ke Monumen Jogja Kembali dan Museum Keraton Surakarta, mengenal teknologi terapan di Taman Pintar Yogyakarta, dan lainnya. Adapun kegiatan outbound dilaksanakan pada semester kedua. Ada beberapa lokasi yang digunakan untuk kegiatan ini, seperti Taman Wisata Air Tlatar, Dayu Park Sragen, Griokulo Tawangmangu, Atlantic Dreamland Salatiga, Amanah Karangpandan, Setiawan Jodi Resource, dan lainnya. Pembelajaran untuk kelas 3 sampai kelas 6 menggunakan guru bidang studi dengan harapan penguasaan dan pendalaman konsep di masing-masing mapel akan teraih dengan baik. Alhamdulillahirobbilalamin, capaian prestasi akademik para siswa cukup membanggakan. Di tahun 2009 dengan jumlah siswa sebanyak 139, SDIT Nur Hidayah mampu meraih peringkat 1 UASBN tingkat kota Surakarta. Keberhasilan sebuah proses pendidikan tentu tidak terlepas dari keberhasilan kerja tim. Sementara keberhasilan teamwork sangat ditentukan oleh beberapa hal: struktur dan personalia, job description, manajemen, dan kekompakan teamwork. Untuk menjalankan roda organisasi pendidikan di SDIT Nur Hidayah Surakarta, diterapkan strategi POAPS, Planning, Organizing, Actuating, Controlling, and Evaluating, termasuk struktur di bawahnya: koordinator kurikulum, tim kehumasan, tim kesiswaan, tim sarana prasarana, tim ekstrakurikuler, tim pramuka life skill, termasuk tim kepanitiaan. Di awal tahun pelajaran, seluruh guru dan karyawan mengikuti pembinaan dan workshop. Pembinaan meliputi kedinasan, keprofesian, kemampuan pedagogik,
penguatan mental ruhiyah, pengokohan jati diri sekolah maupun yayasan, dan lainnya. Adapun workshop digunakan untuk persiapan administrasi pembelajaran, seperti halnya menyusun silabus, RPP, KKM, maupun mempersiapkan kegiatan awalus sunnah di masing-masing jenjang kelas. Untuk mengupgrade kompetensi guru dan karyawan, baik dari sisi ruhiyah maupun pedagogik, diadakan training pelatihan, seperti halnya pelatihan kecerdasan hati, Heart Intelligence Training, pelatihan penyusunan soal yang baik, Super Memory System, Quantum Teaching, Quantum Learning, dan lainnya. Di tingkat pimpinan sekolah, koordinasi dilaksanakan rutin setiap hari Senin, membahas, mengontrol, dan mengevaluasi program-program kerja di masing-masing bidang, baik di bidang kurikulum, kesiswaan, kehumasan, maupun sarana dan prasarana, termasuk pembahasan untuk menyukseskan kebijakan-kebijakan dari yayasan maupun dinas. Koordinasi secara lengkap dan pembinaan rutin kepada guru karyawan diadakan di awal bulan dan tengah bulan. Selain tausiah, disampaikan pula informasi-informasi sekolah maupun yayasan, serta dari masing-masing bidang, kurikulum, kesiswaan, kehumasan, sarana dan prasarana, termasuk informasi dari kepanitiaan maupun saran masukan dari guru serta karyawan. Untuk menjaga kebugaran fisik guru karyawan, diadakanlah kegiatan senam Sabtu pagi, futsal club, maupun kegiatan outbound guru karyawan. Adapun untuk memenuhi kebutuhan rekreatif keluarga besar guru karyawan SDIT Nur Hidayah, diadakanlah rihlah keluarga di akhir tahun pembelajaran. Keberhasilan proses pendidikan tentu tidak terlepas dari peran orang tua. Konsep terpadu yang diusung SDIT Nur Hidayah, salah satunya adalah keterpaduan antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Bahwa keberhasilan pendidikan karakter akan berhasil tatkala ada sinergi antara orang tua dan guru. Pembiasaan perilaku mulia pada siswa harus didukung oleh lingkungan kondusif di sekolah, keluarga, dan masyarakat. SDIT Nur Hidayah juga berupaya menerapkan manajemen berbasis sekolah, MBS, yang salah satu pilarnya adalah peran serta masyarakat, PSM. Pelibatan peran serta orang tua diwadahi dalam paguyuban orang tua murid dan guru atau POMG yang agendanya adalah pertemuan rutin sebulan sekali. Untuk memperkaya khasanah ilmu keislaman, parenting, maupun kesehatan bagi para wali murid, maka dalam setiap pertemuan diadakan kajian. Selain tentunya informasi perkembangan siswa maupun kegiatan dari kelas paralel maupun sekolah.